Hello semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami dunia yang belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Sebuah dunia di mana pahlawan raksasa ikonik bertemu dengan kekayaan budaya Nusantara. Bersiaplah, karena kita akan membahas sebuah konsep yang luar biasa keren, Ultraman dari Indonesia. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama Ultraman kan? Pahlawan raksasa dari Nebula M78 yang selalu melindungi bumi. Tapi, gimana jadinya kalau pahlawan ini lahir dari semangat dan legenda kita sendiri? Nah, inilah yang mau kita bahas hari ini. Kenalan dulu, yuk sama Pemuda Gema. Ini bukan sekadar sebutan, tapi sebuah gerakan generasi baru pahlawan yang terinspirasi semangat Ultraman yang siap melindungi Indonesia. Mereka adalah simbol harapan, keberanian, dan semangat gotong royong khas anak muda kita. Dari sekian banyak pahlawan baru yang muncul, ada satu nama yang paling mencuri perhatian. Namanya adalah Ultraman Garuda. Dengar namanya aja udah bikin merinding kan? Garuda, simbol keperkasaan negara kita, sekarang menjadi wujud seorang pahlawan raksasa. Tapi, kisah di baliknya jauh lebih dalam dan emosional dari yang kita bayangkan. Cerita Ultraman Garuda dimulai dari sebuah tragedi kosmik yang luar biasa. Bayangin, dia harus menyaksikan planet asalnya hancur lebur di depan matanya. Semua yang dia kenal, semua yang dia cintai, musnah dalam sekejap. Dia adalah satu-satunya yang selamat, terdampar di alam semesta dalam keadaan hancur dan putus asa. Rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam hampir menelan seluruh kekuatannya, membuatnya tertidur lelap dalam kehampaan angkasa. Di tengah keputusasaan itulah takdir mempertemukannya dengan bumi. Disinilah narasi tentang penebusan dan kepahlawanan yang sesungguhnya dimulai. Perjalanan Ultraman Garuda bukan cuma soal mengalahkan monster, tapi juga tentang mengalahkan trauma dan menemukan kembali harapan. Dia adalah simbol ketahanan, sebuah pengingat bahwa segelap apapun masa lalu kita, selalu ada cahaya di ujung jalan. Bangkit dari keterpurukan adalah kekuatan sejati. Nah, disinilah ceritanya makin seru. Kekuatan sebesar Ultraman Garuda butuh wadah, seorang host manusia yang punya hati murni dan keberanian luar biasa. Dan host itu adalah seorang gadis remaja bernama Luna. Luna ini bukan gadis biasa guys, dia punya semangat yang membara dan hati yang tulus untuk membantu orang lain. Pertemuan mereka terjadi dalam sebuah insiden yang hampir merenggut nyawa Luna. Saat itu, monster raksasa yang terinspirasi dari mitologi laut Indonesia bangkit dari kedalaman samudra, menghancurkan kota. Bayangkan, Kraken raksasa versi Nusantara atau naga laut penjaga selat. Dalam kekacauan itu, Luna hampir kehilangan nyawanya saat mencoba menyelamatkan seorang anak kecil. Saat berada di ambang kematian, percikan energi kehidupan Luna yang kuat secara enggak sengaja membangunkan Ultraman Garuda yang udah lama tertidur. Yep, fragmen kekuatan Garuda ternyata sudah bersemayam di dalam diri Luna, menunggu momen yang tepat untuk bangkit. Awalnya, Luna kaget banget. Pastinya, siapa coba yang gak shock tiba-tiba bisa berubah jadi raksasa setinggi 50 meter? Tapi, Luna cepat beradaptasi. Dia sadar kalau kekuatan ini adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dari sinilah kemitraan epik antara Luna dan Ultraman Garuda dimulai. Ikatan mereka nggak terbentuk begitu saja. Hubungan mereka tumbuh seiring berjalannya waktu. Luna, dengan semangat mudanya, membantu Garuda
menemukan kembali kekuatannya yang hilang. Dia mengingatkan Garuda tentang arti harapan dan alasan untuk berjuang. Sebaliknya, Garuda memberi Luna keberanian dan kekuatan untuk menghadapi bahaya yang enggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Mereka saling melengkapi, seperti kepingan puzzle yang sempurna. Kalian pikir ceritanya berhenti di situ? Oh, tentu tidak. Di universe ini, Ultraman Garuda nggak berjuang sendirian. Dia bakal ketemu sama sosok pahlawan legendaris dari tanah Jawa. Siapa lagi kalau bukan Gatot Kaca? Bayangin, pahlawan super modern ketemu sama satria legendaris dari Wiracarita Mahabharata. Tabrakan dua dunia yang super keren. Pertemuan Ultraman Garuda dan Gatot Kaca ini bakal jadi momen ikonik. Awalnya mungkin mereka bakal salah paham, adu kekuatan, untuk ngetes siapa yang lebih superior. Kita bakal lihat pertarungan dahsyat antara energi kosmik Ultraman Garuda melawan kekuatan otot kawat tulang besi milik Gatot Kaca. Tapi pada akhirnya mereka sadar kalau mereka punya tujuan yang sama, melindungi bumi dari kekuatan jahat. Aliansi mereka bakal jadi kekuatan dahsyat yang gak terkalahkan. Gak lengkap rasanya kalau ngomongin pahlawan tanpa ngebahas musuh-musuhnya. Dan musuh-musuh di universe ini gak main-main. Seperti yang disebut tadi, mereka terinspirasi dari mitologi kelautan Indonesia yang kaya dan menyeramkan. Kita bakal ketemu monster-monster laut mitos yang bangkit dari kedalaman samudra. Sebut saja gurita raksasa dari perairan Nusantara atau Leviathan yang wujudnya kayak naga besuki. Monster-monster ini bukan cuma besar dan kuat, tapi mereka juga punya kekuatan elemen yang mengerikan, membawa amukan lautan ke daratan. Setiap pertarungan bakal jadi ujian berat bagi Ultraman Garuda dan Luna. Mereka harus menggunakan nggak cuma kekuatan, tapi juga kecerdasan untuk menemukan kelemahan para monster mitos ini. Kisah Ultraman Garuda, Luna, Gatot Kaca, dan Pemuda Gema ini lebih dari sekadar cerita aksi. Ini adalah cerminan dari semangat Indonesia, semangat gotong royong, keberanian menghadapi tantangan dan keyakinan bahwa harapan akan selalu menang melawan keputusasaan. Ini adalah cara baru untuk mengenalkan budaya kita yang kaya ke panggung dunia, dibalut dalam format yang modern dan dicintai banyak orang. Gimana guys, kalian seheboh saya nggak? Saya pribadi udah nggak sabar banget pengen lihat visualisasi Ultraman Garuda dengan detail batik di kostumnya. Atau gimana Gatot Kaca terbang di sampingnya buat ngelawan monster laut raksasa. Potensinya nggak terbatas. Kira-kira monster mitologi Indonesia apalagi ya yang cocok jadi musuh Ultraman Garuda? Atau mungkin ada pahlawan legenda Nusantara lain yang kalian pengen lihat duet sama dia? Coba deh, tulis ide-ide gila kalian di kolom komentar di bawah. Saya pengen banget baca imajinasi liar kalian. Oke, segitu dulu pembahasan kita ke Universe Ultraman Rasa Indonesia. Semoga video ini bisa membuka wawasan baru dan bikin kita makin bangga sama budaya kita sendiri. Jangan lupa buat klik tombol like kalau kalian suka sama videonya, share ke teman kalian biar makin banyak yang tahu, dan tentu saja subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Tetap jadi pahlawan di kehidupan kalian masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.